Halo kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Untuk informasi yang sekarang, yang saya kasih buat kalian adalah laptop dari merek Acer, tapi seri premium. Premium adalah varian Acer Swift SF31443. Untuk skala lengkapnya adalah R0K1. Yang kita review ini dia menggunakan Ryzen 7 series yang 5000. Dan untuk harga pada produk ini dibanderol di angka Rp10.699.000 saja. Yang menurut saya paling murah Ryzen 7 5000 di angka 10 jutaan, ya ini nggak ada lawan kalau ngomongin harga. Terus varian ini kalau saya berbicara kelebihan, dia memiliki fitur-fitur premium dibandingkan seri Acer Aspire. Kan beda itu. Acer Aspire sendiri, seri Swift itu seri atasnya kalau kita berbicara dari merek Acer. Nah, kalau kita secara detailkan, fitur unggulan dari seri Swift 3 ini salah satunya adalah komponen yang cukup bagus. Contohnya SSD, dia kecepatannya cukup tinggi. Yang kedua, laptop ini juga memiliki fingerprint dan ada konektivitas yang multifungsi seperti USB Type C di sini. Untuk spek detail dari laptop yang kita review, dia akan menggunakan varian Ryzen 7 yang 5700U yang sudah menggunakan 8 core serta 16 thread dan menggunakan RAM yang udah 8GB DDR4. Tapi sayangnya varian Swift ini untuk RAM-nya nggak bisa di-upgrade, dia RAM-nya tersolder. Kekurangannya di sini. Terus laptop ini kalau kita berbicara masalah penyimpanan, ini adalah satu aspek komponen yang penting yang menandakan laptop ini kenceng apa tidaknya. Terbukti pas kita ngetes untuk software Crystal Disk Mark, kecepatan software itu menunjukkan di angka 2300-an lebih. Nah, kalau kita compare sama punyanya seri Acer Aspire, dia kecepatannya cuma di bawah 2000. Kan kelihatan itu, meskipun beda cuma 300 kecepatannya, 300 MB per second, tapi si Acer ini kalau kita buat booting ataupun multitasking itu udah kerasa banget perbedaannya. Kalau ukurannya sih sama, ukuran SSD-nya di angka 512 GB. Yang bikin laptop ini murah juga adalah karena salah satunya softwarenya dia nggak pakai Windows alias bawaannya DOS atau Linux. Jadi buat teman-teman yang mau beli, mungkin minta aja sekalian diinstalkan sama penjualnya, biar nanti kalau di rumah laptop ini tinggal kalian pakai tanpa ribet juga. Nah, untuk seri Swift 3 yang kita review ini kan dia secara material casing itu cukup premium, warnanya pure silver, dan materialnya semuanya berbahan dari aluminium. Tapi kalau kita timbang, laptop ini bobotnya cukup enteng di angka 1,2 kg. Tetap lebih premium dibandingkan seri Aspire karena harganya juga beda. Cuman karena ini varian Ryzen, akhirnya harganya lebih bersahabat aja. Tapi kalau kita melihat dari segi layarnya, ini laptop cukup nyaman banget plus enak buat desain. Karena dia dibekali layar dari panel IPS, resolusi Full HD dengan kecerdasan layar di angka 300 nits. Yang istimewa memang varian ini udah dikasih 100% sRGB. Ini yang banyak dicari orang, harga murah, tapi layarnya benar-benar menunjang aktivitas kita untuk kerja desain. Terus laptop ini kalau kita melihat secara kelengkapan yang lain adalah kamera. Kameranya ini cukup jernih pas kita buat untuk berbagai kebutuhan online. Mau meeting enak, Zoom enak, buat konferensi pers juga enak saya kira. Tapi kalau kita melihat untuk segi desain dari keyboard, laptop ini kekurangannya adalah tombol powernya jadi satu. Meskipun dia udah memiliki backlight keyboard warna putih, tapi tetap dengan adanya tombol power ini kadang kita juga salah untuk mendelete pas ngetik. Jadi buat teman-teman hati-hati aja kalau ngetik, atau bisa disetting biar nggak gampang tertekan tombol powernya. Dan keunggulan dari varian Acer Swift ini, selain dia berbahan material yang premium, dia juga dikasih security yang cukup nyaman. Dia dikasih fingerprint, serta ada juga I/O port yang cukup lumayan lengkap. Lengkapnya itu adalah karena dia USB Type C-nya, varian produk ini sudah bisa multifungsi. Kalian bisa menggunakan untuk power delivery, buat ngecas juga bisa, buat display port bisa, dan masih tetap ada HDMI juga. Memang varian ini terlihat tipis, jadi untuk port LAN dia dikurangi, nggak ada untuk produk ini. Terus kalau kita melihat kelebihan yang lain adalah untuk konektivitas. Seri Acer Swift 3 ini dibekali dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 juga. Dan memang kalau kita lihat sekilas pas kita gunakan, laptop ini akan sangat terlihat mewah karena bezelnya itu semuanya tipis di bagian layar. Terus juga dia kayak tampak seperti apa ya? Saya bisa bilang mewah aja sih karena warnanya juga pure silver tadi. Untuk laptop Acer Swift yang kita review ini, yang nyaman adalah ketika kita gunakan di berbagai aktivitas karena baterainya cukup awet di angka 6 jam pas kita buat untuk ngapain aja. Tapi baterainya itu kecil sebenarnya, di angka, gak kecil sih, 48 Wh itu gede daripada 36 Wh.
Terus istimewanya varian ini memiliki fitur unggulan yaitu fast charging. Fast chargingnya ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman buru-buru pengen pakai laptop tapi baterainya sedikit. Kalau dicas misalkan ini, ukuran baterai kalian tinggal 10%, selama 30 menit laptop ini akan ngisi 50%. Kan lumayan itu fitur unggulan dari seri Swift. Tapi kalau ngomong-ngomong saya berbicara tentang audio yang ada pada seri Swift ini, memang dia nggak dibekali dengan merek-merek yang cukup terkenal sekelas Dolby, Harman Kardon, ataupun DTS:X. Kan umumnya biasanya varian Acer itu dikasih DTS:X series. Tapi kalau kita dengarkan suaranya juga tetap stereo dan kenceng juga. Apalagi kalau kalian buat dengerin drama Korea, wah nyaman pasti. Terus laptop ini juga memiliki satu software yang bisa memaintain segala suatu aktivitas kalian dan merawatnya. Namanya adalah Acer Care Center. Di sini kalian bisa monitoring ataupun sekedar tune up perangkat kalian, menghapus file-file yang nggak penting dari sistem, lebih mudah menggunakan aplikasi bawaan dari Acer. Serta Acer juga ngasih beberapa fitur unggulan tentang kipas yang ada pada perangkat ini. Memang varian ini bukan seri gaming, jadi otomatis dia single fan, dan untuk pembuangan panasnya itu terdapat pada layar sini. Ada beberapa orang yang bilang ini pembuangan panas di depan layar ini agak mengganggu, tapi menurut saya ya kembali ke masing-masing orang sih. Selama nggak mengganggu aktivitas kalian pas menggunakan laptop, it's okay kok. Dan di sini settingannya itu terdapat pada Acer Quick Access. Di sana untuk mengatur perputaran fan atau kinerja di laptop ini ada 3 buah settingan. Ada settingan silent mode, normal mode, serta performance mode. Kalau dari website si Acer ini dibilang adalah settingan untuk thermal mode, biar kalian menggunakan laptop ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Pas buat edit ataupun render, kalian gunakan performance mode, dicolokin charger jangan lupa, biar performanya benar-benar ngacir saya rasa. Terus laptop ini kalau kita gunakan untuk gaming, ini saya tes aja biar enak, biar kalian tahu enaknya gimana pakai Ryzen 7 dari seri Acer Swift. Benchmark juga ada juga. Yuk disimak seperti ini angka-angkanya. Gimana menurut kalian pas kalian udah nongkrongin untuk tampilan benchmark sama tampilan test gamenya? Kalau menurut saya, ini laptop kalau ditarik kesimpulan tetap ada kekurangannya sama kelebihan. Kekurangannya jelas laptop ini seri Swift dia nggak bisa di-upgrade bro untuk memorinya. Sayangnya di sana aja. Tapi kelebihannya, wah istimewa. Laptop ini harganya lebih murah kalau kita bandingkan varian Intel Core i7 yang sama-sama Acer. Terus produk ini kalau kita lihat kelebihan yang lain adalah komponennya cukup premium. Dia layarnya dibekali dengan 100% sRGB serta SSD-nya speednya juga sangat kenceng kalau kita tes pakai software Crystal Disk Mark. Poinnya sangat banyak juga. Serta fitur premium kayak fingerprint, terus laptop ini juga punya fast charging. Ini adalah fitur-fitur yang nggak kalian dapatkan kalau teman-teman beli varian seri Acer Aspire Series. Semoga laptop ini bisa benar-benar membantu aktivitas kalian, nge-game enak, kerja enak, buat belajar juga enak yang jelas. Sampai jumpa lagi bersama saya, Samudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam jos. Oke.